بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat berupa cinta ilmu, dan dibuktikan dengan senantiasa hadir di majelis ilmu dan dibuktikan dengan mengamalkan ilmu. Jika ini hilang, maka akan seperti tanda orang munafik yang kelima ini. Jika sudah tidak ada di dalam diri kita kecenderungan terhadap ilmu, maka akan tumbuh di diri kita seperti yang nomor 5 ini, mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah mengetahui tanda-tanda orang munafik yang itu harus kita perangi, baik orangnya ataupun sifatnya. Kalau orangnya berarti di luar kita, kalau sifatnya bisa jadi di diri kita. Orang munafik berarti bisa jadi di luar kita, kalau sifat-sifatnya atau tanda-tandanya bisa jadi di diri kita. Kedua-duanya harus kita perangi. Karena ketika kita memerangi orang munafik atau sifat-sifat kemunafikan yang mungkin ada di diri kita, itu tanda bahwa kita mengharap rahmat Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu jadi tanda-tanda munafik, satu, cinta dunia, dan lupa kematian. Kemudian kalau bicara dusta, kalau berjanji selalu ingkar, dan jika diberi amanat berkhianat. Ini 4 tanda munafik yang sudah kita dapati. Dan sekarang yang kelima adalah mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. Mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. Kebenaran sumbernya jelas dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan ragu sedikit pun. Nah, orang-orang munafik itu di dalam hatinya terpapar keraguan-raguan, asyak, seperti itu. Akhirnya terjadi pengingkaran-pengingkaran, maka disebutlah penyakit tersebut dengan nifaq. Kalau orang kafir kufur, kalau orang mukmin nifaq.
Penentangan yang dilakukan oleh orang beriman disebut dengan nifak. Penentangan yang dari orang musyrik atau bukan orang beriman disebut dengan kufur. Dua-duanya intinya penentangan, seperti itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi sifat atau tanda yang kelima orang munafik adalah mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka beriman tapi kemudian kafir, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Jadi ayat ini berbicara tentang orang munafik. Dzalika yani al-munafik alladzi zuyyina fi anfusihim al-nifaq. Orang-orang beriman yang dihiasi oleh dirinya kemunafikan. Maka akhirnya seperti ini. Jadi orang beriman tapi menghiasi dirinya dengan kemunafikan, maka akan tumbuh di sini kafaru, penentangan-penentangan kebenaran. Akhirnya fatubi'a, Allah tutup hatinya dan akhirnya mereka la yafqahun. La yafqahun artinya tidak paham. Tapi yang dimaksud tidak paham di sini, ini ada di bawah di sini teman-teman. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang beriman namun tidak menjaga keimanannya dengan mengamalkan ilmu serta terus menambahnya, maka ia akan terkena penyakit nifak. Yang dimaksud la yafqahun, tidak tahu mana yang bermanfaat buat dirinya. Jadi la yafqahun ini adalah dimaksudkan tidak tahu mana yang bermanfaat buat dirinya. Jadi orang munafik seperti itu, ya. La yastanfi mimma yanfa, tidak pandai mengambil manfaat dari yang jelas-jelas ada manfaatnya. Apa teman-teman? Al-Quran, ya. Al-Quran jelas sumber manfaat, tapi tidak diambil manfaat dari Al-Quran tersebut. Maka itulah orang-orang munafik. Dan Al-Quran menerangkan tentang apa yang di luar Al-Quran, maksudnya ayat-ayat kauniyah, juga tidak diambil manfaat, ya. Apapun yang terjadi marru, berlalu saja begitu, ya. Tidak dijadikan pelajaran. Itu orang-orang munafik. Saya baca sekali lagi, dzalika bi annahum ay dzalika, orang-orang yang beriman, zuyina fi anfusihim an-nifaq, tapi dihiasi oleh dirinya sendiri pengingkaran. Bi annahum amanu, sebenarnya mereka beriman, akhirnya kafaru. Kalau sudah kafir, kalau sudah menentang, tubi'a, ya. Tubi'a, ditutup hatinya. Masih ingat teman-teman, penutup ada 3, ya. Penutup diri kita ini ada 3. Satu yang nempel ke hati, itu namanya gisyawah. Kemudian di luar gisyawah, gito. Kemudian yang ketiga akinnah. Kalau gisyawah itu nempel ke hati berupa ilmu-ilmu yang terkena syubhat dan syahwat, itu nempel ke hati. Muncul kemudian amal-amalan hati, amal batin, ya, seperti cinta tapi cinta yang salah, benci yang salah, takut yang salah, itu namanya ghito. Jadi penyakit atau penutup berupa amal-amalan hati dari ilmu yang salah. Nah, akhirnya diekspresikan di luar dengan gerakan-gerakan badan dan ucapan-ucapan, namanya akinnah. Jadi amalan-amalan kebid'ahan itu namanya akinnah, ya. Amalan-amalan kebid'ahan dari ilmu yang terkena syubhat itu namanya akinnah. Nah, kalau sudah kena akinnah berarti sudah ada 3, ya, ada 3 penutup, ada 3 kebatilan, ada 3 penyakit. Itu sulit, ya, sulit diperbaikinya.
Walaupun sebenarnya ya diberi kesempatan oleh Allah selama masih hidup. Namun kalau sudah tubi'a ini agak sulit, apalagi kalau sudah mati ya. Kalau sudah mati khotama ya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita ya dari penyakit hati tersebut. Baik teman-teman, jadi la yafqahun fikih ya. Fikih itu artinya pemahaman yang mendasar, mendalam, yang sudah ke praktek. Jadi kalau bicara fikih itu adalah pemahaman yang mendalam, yang menuntut praktek. Nah, orang-orang munafik la yafqahun ya, enggak ngerti dengan ilmunya, maka bagaimana akan beramal? Wal'iyadzubillah. Makanya amalnya salah terus ya. Nah, ini yang pertama teman-teman, ayat yang membuka pertemuan kita terkait dengan tanda orang munafik, yaitu mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. Ini ada hadisnya cukup panjang ya. Dan ini dihasankan hadis ini ya. Saya baca dulu hadisnya, nanti ada terjemahnya. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu arba'atun, qalbun ajradu fihi mithlu syiraj yuzhiru, wa qalbun aglafu marbutun ala gilafi, wa qalbun mankusun, wa qalbun musfah. Fa ammal qalbul ajradu fa qalbul mu'min sirajuhu fihi nuru, wa ammal qalbul aghlaf fa qalbul kafir, wa ammal qalbul mankus fa qalbul munafiq arafa thumma ankara, wa ammal qalbul musfah fa qalbun fihi imanun wa nifaqun, famathalul imani fihi kamathalil baqlah yamudduha al-ma'u at-tayyibu, wa mathalun nifaq fihi kamathalil qarah yamudduha al-qay wad-dam, fa ayyul muddataini ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alaihi. Ini sudah saya terjemahkan teman-teman. Dari Sa'id ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati itu ada 4 macam ya. Pertama, qalbun ajrad, di dalamnya seperti lentera yang bercahaya. Qalbun aglab, hati yang tertutup, yang terikat dengan tutupnya. Qalbun mankus, hati yang terbalik. Dan qalbun musfah. Nah, jadi ada 4. Ada ajrad, ada aghlaf, ada mankus, dan satu lagi musfah. Ajrad, aghlaf, kemudian mankus, dan musfah. Nah, apa itu ajrad, apa itu aghlaf, apa itu mankus, apa itu musfah? Dijelaskan di sini. Qalbun ajrad adalah hati yang bersih. Nah, ya. Itu adalah hati orang beriman. Lenteranya adalah cahayanya. Jadi di dalamnya ada lentera, ada lampu, ada sumber cahaya. Ya, itulah cahayanya. Cahaya keimanan yang lahir dari ilmu yang benar. Kemudian qalbun aghlab. Aghlab itu gilap, ya. Gilap itu sampul. Jadi hatinya tersampuli. Qalbun aghlab adalah hati yang tertutup. Adalah hati orang kafir. Jadi orang-orang kafir tertutup sudah hatinya, ya. Tidak bisa menerima apapun. Wal'iyadzubillah. Nah, yang ketiga ini teman-teman. Adapun qalbun mankus, ini hati yang ketiga, hati orang munafik. Ia mengetahui arafa thumma ankara atau wa ankara. Mengetahui yang benar tapi ia mengingkarinya, ya. Dan yang keempat, qalbun musfah adalah hati yang di dalamnya ada iman dan ada nifak. Nah, perumpamaan untuk yang keempat ini, perumpamaan di dalam hati ini, dalam hati orang yang musfah, ya, adalah seperti tanah yang subur, yang cepat menumbuhkan tanaman bila terkena air yang bersih. Sedangkan nifak adalah seperti borok yang di dalamnya nanah dan darah. Maka
di antara keduanya mana yang lebih kuat, maka ia akan mengalahkan yang lainnya. Itu teman-teman. Jadi pertama, ajrad adalah hati yang bersih, ya, bersih dari kemunafikan, ya, bersih dari segala hal yang akan merusak hubungan dia kepada Allah, akan merusak amal-amal soleh, ya, yang dia kerjakan. Itu ajrad, ya. Tadi sudah dijelaskan pada ayat 3 surah Al-Munafiqun, ya. Jika kita hatinya ingin ajrad, maka harus selalu diisi dengan ilmu, ya, dan dipahami ilmu itu dengan benar, bersihkan dari syubhat, amalkan, praktekan. Itu insya Allah qalbun ajrad. Karena kata Rasulullah, qalbun ajrad ini qalbun orang yang beriman, ya, qalbul mu'mini, seperti itu. Sekali lagi, jika hati ini ingin bersih menurut hadis ini, maka hati harus diisi dengan ilmu yang benar, jangan ada syubhat, kemudian dipraktekkan, diamalkan, terus ditambah dan ditambah dan ditambah. Maka ini adalah qalbun ajrad. Tidak seperti itu, maka akan bisa jadi yang ketiga. Kenapa? Kalau yang kedua aglab dah jelas, orang kafir sifatnya sudah jelas. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Orang kafir sudah jelas oleh Allah katakan, diberitahu dan tidak diberitahu begitu aja tetap, ya. Diberitahu nolak, ya, dan dia pun nggak mencari. Itu orang kafir dah jelas. Nah, tapi orang munafik, nah ini dia qalbun mankus, ya. Qalbun mankus apa artinya? Terbalik, ya, terbalik. Yang dimaksudkan terbalik apa? Dia tahu itu kebenaran, tapi dia tutup lagi, seperti itu, ya. Dia tahu itu yang hak, tapi dia tutup lagi, seperti itu, ya. Jadi orang-orang munafik adalah qalbunnya, hatinya adalah hati yang mankus, yaitu mengetahui yang benar, tapi ia mengingkari. Wa'iyadzubillah. Nah, yang keempat ini dia punya potensi, namanya muspah. Dia punya dua potensi, potensi kemunafikan dan potensi keimanan. Mana yang lebih kuat, maka akan mengalahkan yang lainnya. Di sini kalau yang hal-hal yang positif yang terkait dengan keimanan dalam hadis ini diibaratkan tanah yang subur, ya, tanah yang subur. Tanah yang subur tersebut ketika kena air, dia akan cepat menumbuhkan benih-benih yang ada di tanah tersebut. Nah, kebalikannya, berbicara munafik itu diibaratkan borok, ya, luka-luka yang sudah bernanah dan berdarah. Nah, kalau itu tidak diobati, maka akan terus boroknya bertambah dan bertambah. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi hati muspah ini adalah ada dua potensi, potensi iman dan potensi munafik. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah hati yang pertama, yaitu ajrad, ya, hati yang bersih, hati yang penuh dengan ilmu yang benar, bersih dari syubhat dan juga dari syahwat. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang yang memberikan kepada kita untuk terus menjaga hati kita, jangan sampai menjadi sisanya aglab, mankus dan muspah, ya. Makanya terkadang saya suka ngobrol sama orang ini kayaknya baik nih, ya. Tapi ketika diajak kepada kebaikan nggak mau. Tapi cara menolaknya tuh dengan tersenyum, dengan apa? Apakah ini, kata satu, ya, orang yang hatinya muspah, Pak mari sholat, iya silakan duluan. Tapi pas dilihat kok nggak sholat. Tapi ketika menolaknya, silakan duluan, saya ada perlu dulu. Jangan-jangan inilah orang yang disebut dengan hatinya muspah, ya. Andai terus kita dekati gitu, dan dia mau, akan seperti itu. Itu banyak kita temui orang-orang seperti ini, ya. Kita mau menyebut munafik, dia tersenyum, ya. Ketika nasihati sepertinya menerima, tapi ketika amal-amal yang jelas
sholat ini nanti aja seperti itu ya. Baik sekali sampai cium tangan begini, tapi giliran amal-amal yang jelas sholat nanti dulu. Nah, jangan-jangan ini kata saya tuh orang yang muspah ya. Dia punya dua potensi yang kalau salah satunya ini diperjuangkan ya akan kelihatan munafikkah dia atau mukminkah dia, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau sudah muspah nggak diperbaiki cenderungnya ke munafik ya. Orang yang punya muspah kalau dia tidak memperbaiki, tidak ngeh akan hakikat hidup, pasti jatuhnya kepada munafik ya. Kenapa? Karena dia tidak beramal ya. Sedangkan kalau bicara agama, bicara amal yang benar. Kalau tidak beramal yang benar ya sudah pasti ya. Sudah pasti jatuhnya kepada antara kafir munafik. Wal iyadzubillah. Itu teman-teman. Ini hadis yang pertama. Dijelaskan supaya lebih jelas lagi ini. Jadi bicara tentang aglab, tentang muspah, ini bicara dari sisi keimanan ya. Dari sisi keimanan. Dari sisi keimanan, berpenyakit dan tidak berpenyakitnya hati ada 4 macam ya. Jadi ini dilihat dari sisi keimanan. Berpenyakit atau tidak berpenyakit ada 4 macam ini. Ajrod, hati yang bersih dari ghil. Nah, bersihnya itu dari ghil. Apa itu ghil? Hasad, dengki ya. Hati ini penuh dengan cahaya keimanan karena tadi ilmunya benar, kemudian diamalkannya. Maka ini adalah hati orang beriman yang benar keimanannya. Hasad, dengki itu adalah ketidaksukaan ya terhadap orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Seperti itu, terutama nikmat dunia ya. Terutama nikmat dunia. Dia tidak suka melihat temannya kaya. Dia tidak suka melihat temannya diberi nikmat dunia yang banyak, enggak suka. Bahkan ya kalau bisa dia berupaya untuk menghilangkan nikmat-nikmat itu dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu hasad. Tapi kalau kita tidak suka, kalau kita melihat teman kita punya ilmu, ya, kemudian kita tidak suka dirinya kalau tidak diberi ilmu, akhirnya dia pengen itu masih bagus, ya. Jadi ketidaksukaan dirinya kalau sampai dia tidak punya ilmu, ya, kemudian dia ingin seperti dia, itu boleh, bagus. Hasad yang dibolehkan seperti itu, namanya ghibtoh, ya. Jadi hasad yang berkait dengan ilmu namanya ghibtoh, itu diperbolehkan. Tapi kalau hasad berkait dengan dunia, ya, bahkan ingin dunia yang ada pada temannya ini hilang, ini yang tidak boleh, dilarang dalam agama. Jadi sekali lagi, ajrad adalah hati yang bersih dari ghil. Ghil adalah hasad atau dengki, ya, yaitu tidak suka terhadap temannya, terhadap saudaranya yang diberi nikmat oleh Allah. Aghlab, hati yang tertutup atau keras. Nah, ya. Jadi orang kafir itu hatinya keras, ya. Bahkan lebih keras dari batu, ya. Kata Allah ketika mengumpamakan sifat ini terhadap Bani Israel, ya, bahwa batu saja yang keras ada yang bisa memancarkan air. Nah, sedangkan orang-orang kafir ini lebih dari batu, nggak bisa memancarkan air, ya. Jadi aglab adalah hati yang tertutup atau keras dan terus bertambah keras sehingga sulit untuk menerima hidayah atau iman. Hati ini adalah hati orang kafir. Mankus adalah hati yang terbalik. Ini adalah hati orang munafik. Mengapa disebut terbalik? Karena hati ini telah mengetahui kebenaran tapi kemudian menolaknya atau mengingkarinya. Wa'iyadzubillah. Dan yang keempat, muspah, yaitu yang berpotensi menjadi mukmin atau berpotensi menjadi munafik.
Potensi iman di dalam hati ini ibarat tanah yang subur, yang jika terkena air yang bagus, maka akan mudah tumbuh tanaman atau menumbuhkan tanaman, atau tanaman itu tumbuh. Potensi nifak diibaratkan borok yang berdarah dan bernanah. Itu teman-teman ya. Baik, sekarang berikutnya, setelah kita mengetahui macam-macam hati dilihat dari sisi keimanan, nah ini penjelasan berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Kita sering membaca ayat ini, ya. Kita sering membaca ayat ini. Bahkan orang-orang yang terkena munafik pun sering baca ayat ini, ya. Tapi malah tambah tebal kemunafikannya. Seharusnya dengan membaca ini sembuh kemunafikannya, ya. Apalagi ini surah Al-Baqarah, belum jauh, ya, belum kemana-mana. Seharusnya sembuh kemunafikannya ini. Kata Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka, siapa? Orang-orang munafik menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Nah, kata Allah, ala, ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Kalau di dalam bahasa Arab ini kata-kata bodoh banyak. Sebenarnya sama dengan di bahasa Indonesia, ya. Cuma kita nggak ngeh dengan kata-kata yang artinya bodoh dalam bahasa Indonesia. Seperti ada bebal, ada dungu, ada idiot, ya. Di Arab pun sama, ya. Nah, di sini Allah menggunakan kata supaha, jamak dari safih, ya. Artinya bodoh. Tapi bodoh yang seperti apa, ya? Bodoh yang seperti apa? Allah tidak menggunakan kata jahil di sini, ya. Tidak menggunakan kata jahil. Berarti ada perbedaan antara supaha dan juhala, ya. Artinya bodoh tapi menggunakan kata supaha. Bodoh juga tapi juhala. Di sini ada perbedaan, teman-teman. Nah, di sini kata Allah, orang-orang yang munafik itu safih atau supaha, ya. Jadi kalau sudah safih pasti jahil. Kalau jahil belum tentu, ya. Orang yang jahil belum tentu safih. Tapi kalau safih sudah pasti jahil. Seperti itu, ya. Bodohnya bodoh kuadrat, seperti itu. Saya baca dulu terjemah sekali lagi. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Ini sebenarnya orang-orang munafik, khususnya asbabun nuzulnya di masa sahabat, ya. Di masa sahabat setelah perang Badar, karena munculnya orang-orang munafik itu setelah perang Badar, ya. Perang yang besar yang terjadi karena kebencian orang-orang kafir kepada Nabi yang terus berjuang, ya, memperjuangkan dakwah Islam. Dari saudara-saudaranya Nabi benci, tidak suka, dan dipengaruhi karena saudaranya ada tokoh-tokoh masyarakat, dipengaruhinya lah masyarakat untuk memerangi Rasul. Maka akhirnya terjadilah perang Badar, perang yang besar seperti itu. Jadi muncul dari apa? Muncul dari kebencian terhadap kebenaran. Nah, teman-teman sekarang pun banyak yang benci, termasuk saya, ya. Jadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, mendakwahkan itu pasti ada yang benci, ya. Dibuktikan dengan perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadinya karena seperti itu, ya. Karena kebenciannya orang-orang kafir terhadap dakwah Rasul SAW. Rasul hijrah masih tetap aja benci. Sudah pindah ke Madinah masih tetap benci. Bukti kebenciannya
adalah dengan perang Badar. Seperti itu teman-teman. Nah, dikatakan selesai perang Badar selesai, orang-orang munafik berkeliaran dan menutupi dengan seakan-akan mukmin. Tapi akan ketahuan karena Allah Maha tahu. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu, ayo berimanlah, seperti orang-orang seperti pada umumnya manusia, maksudnya sahabat. Di sini sebenarnya maksudnya amananas itu sahabat. Ya. Ayo beriman tuh seperti para sahabat. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman seperti sahabat? Nah, begitu ya. Seakan-akan begitu. Apakah kami harus beriman seperti sahabat? Yaitu yang sahabat itu supaha. Sahabat itu supaha mereka. Menurut orang-orang munafik, sahabat itu supaha. Orang yang bodoh, ya, orang yang tidak pandai mengambil manfaat, ya, untuk kemaslahatan dirinya. Allah ingatkan, ala innahu humus sufaha walakin la ya'lamun. Justru yang supaha itu mereka, orang-orang munafik tadi, ya. Tapi mereka tidak tahu, tidak menyadari kalau dirinya itu adalah supaha. Nah, di sini saya kutip dari tafsir, salah satu tafsir namanya tafsir As-Sa'di. Beliau menjelaskan hakikat supaha. Ya, tadi saya sampaikan bodoh di dalam bahasa Arab ada kata safih, as-safah, ada jahal. Nah, kalau safih pasti jahal, kalau jahal belum tentu. Karena kalau jahal itu cukup dengan adamul ilmi. Kalau disebut jahal, orangnya jahil, definisinya adamul ilmi, tidak ada pengetahuan saja sudah. Ya, misalnya seseorang bertanya kepada, apakah Anda tahu di mana musola Al-Kautsar? Oh, mohon maaf saya tidak tahu, itu jahal namanya. Cukup tidak tahu itu namanya jahal. Ya, jadi ringan, potensi untuk bisa taunya masih ada. Ya, potensi untuk dapat ilmunya masih besar, itu jahal. Tapi kalau sudah safi, ini seperti itu teman-teman. Haqiqatus safahi, ya, jahlul insani bimasalihin nafsih wa sa'yuhu fima yadurruhu au yudirruha. Hakikat kebodohan maksudnya orang munafik. Kebodohannya orang munafik, ya. Hakikat kebodohan orang munafik adalah ketidaktahuannya tentang hal-hal yang maslahat buat dirinya. Malah sebaliknya, ia bersemangat melakukan sesuatu yang padahal mencelakai dirinya. Coba teman-teman buktikan di kenyataan hidup. Ya, kita bisa menyaksikan orang-orang seperti ini. Ya, jadi karena kesafehannya, karena kebodohannya yang disebut safah dalam bahasa Arabnya, itu cirinya apa? Ini tidak mau tahu tentang hal-hal yang maslahat buat dirinya. Maslahatnya ini bukan masalah dunia saja, terutama akhirat. Karena kalau sudah berjuang akhirat, dunia pasti. Tapi kalau berjuang dunia, akhirat tidak. Ya, akhirat tidak. Orang yang berjuang akhirat, dunia pasti. Tapi orang yang berjuang dunia, akhirat tidak akan dapat. Nah, orang-orang munafik itu seperti ini. Dia tidak tahu kemaslahatan akhirat. Ya, dia hanya berjuang maslahat dunia saja. Ya, jadi orang yang munafik itu memiliki sifat safahun, bodoh. Ya, tapi bodohnya adalah bukan bodoh tadi, bukan adamul ilmi. Bukan hanya tidak tahu ilmu, bukan. Tapi ini tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan. Kalau sudah bicara maslahat, bicara ilmu. Karena tidak ada ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan hadis kecuali untuk kemaslahatan. Ya, untuk kemaslahatan. Nah, orang-orang munafik itu nggak tahu mana yang maslahat buat dirinya. Ya, buat dirinya saja tidak tahu, bagaimana buat orang yang lain. Ya, jadi sekali lagi, hakikat kebodohan maksudnya orang munafik adalah ketidaktahuannya tentang hal-hal yang maslahat buat dirinya. Malah sebaliknya ia bersemangat. As-sa'yu ini bersemangat. Ya,
Bersemangat dalam apa? Dalam melakukan sesuatu yang padahal mencelakai dirinya. Jadi nggak pernah mau menyadarkan ini benar apa salah ya. Nggak pernah. Asik aja dia berjuang. Ya. Bahkan dibela-belanya kebatilan tersebut. Itu namanya safih atau safah. Ya. Bahasa kitanya tetap mungkin bolehlah disebut dungu kali ya. Karena orang dungu itu kan orang bodoh. Tapi dia nggak perlu dengan hal-hal yang bermanfaat. Wal'iyadzubillah. Nah, untuk bisa kita mengkanter diri kita dari kemungkinan terpapar sifat munafik, bodohnya orang munafik ini, dijelaskan lagi oleh beliau. Haqiqatul akli, hakikat akal. Ya. Apa itu? Ma'rifatul insani bimasalihi nafsih wa sa'yu fima yanfa'u wa fi daf'i ma yadurruhu au yudirruhu. Hakikat berakal. Nah, alhamdulillah ya. Kita sudah belajar, sudah tahu hakikat akal. Akal itu tahapannya, kalau bicara kolbun, tahapannya ketiga. Kolbun, lubun, akal. Ya. Setelah itu puad, setelah itu nuha. Ya. Jadi urutan-urutannya kolbun. Kolbun berarti secara fisik. Ya. Hati secara fisik. Ya. Rasulullah membahasakannya dengan kata mudghah. Nah, di dalam kolbun itu ada lubun. Itu potensi awal untuk menjadikan kita ini berakal alias berilmu, ya. Lubun dengan mau bertanya, dengan mau membaca, dengan mau berdiskusi, ya, dengan mau mentadaburi, maka akhirnya berhasil, itu namanya ilmu, maka hati kita saat disebut akal. Nah, jadi hakikatul akli ma'rifatul insan, ya, bimasalihi nafsi wa sa'yu bima yanfa'u wa fi daf'i ma yudirruhu au yadurruhu. Hakikat berakal adalah seseorang berupaya mengetahui hal-hal yang maslahat buat dirinya serta bermanfaat. Jadi kemaslahatan itu bermanfaat dan terus berjuang dalam menjaga diri dari segala hal yang bisa mencelakainya. Itu namanya akal, ya. Jadi kalau sudah akal, menurut beliau adalah orang yang benar-benar mau menjaga ilmu, ya. Menjaga ilmu karena dengan ilmu ada kemaslahatan, baik buat dirinya ataupun buat diri orang lain. Dan dengan ilmu pula, di samping ada kemaslahatan, dia pun bisa membentengi diri dari hal-hal yang yudirruhu, yang mencelakainya atau yang membahayakan kepada dirinya. Nah, teman-teman ya, sekali lagi ketika bicara ayat yang tadi yang harus kita ingat ayat 13, supaha ini adalah bodoh orang munafik, ya. Bukan bodoh secara umum. Kalau bodoh secara umum mungkin ada di dalam diri kita. Oh, saya belum tahu hadis itu. Ah, itu bodoh, jahal namanya. Itu namanya jahal. Tinggal belajar, tinggal mau, ya. Tapi kalau sudah syafih, dia sudah tahu hadis itu. Ya, dia tahu hadis itu, tapi apa sih, saya lebih suka yang ini. Padahal itu jelas hadis sahih, tapi masih saja dia tentang. Nah, itu namanya safih, ya. Namanya safih, wal'iyadzubillah. Untuk memperjelas, mempertegas, kalau kita sudah diberitahu tentang sifat orang munafik, maka dipertegas dengan sifat orang yang beriman, ya, supaya jelas bisa membedakan antara sifat orang munafik dan sifat orang munafik dan orang mukmin dari sisi keimanan. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Surah Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang
apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Nanti ada apa yang dimaksud gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka adalah orang-orang yang imannya benar. Ya. Nah, dari ayat-ayat ini teman-teman, Allah memberikan ciri-ciri orang yang beriman. Setelah kita mengetahui ciri-ciri orang munafik, ya, Allah membentengi orang yang beriman dengan ciri-ciri. Yang dari ciri-ciri ini bisa dikembangkan dengan amal-amal yang soleh. Ini ciri-ciri teman-teman. Jadi dari ayat yang tadi kita dibimbing oleh Allah untuk memahami keimanan kita yang bisa melahirkan amal-amalan batin dan amal-amalan zohir. Nah, tadi kan ada istilah wajilat qulubuhum. Berarti ini terkait dengan hati, ya, amalan hati. Wajilat qulubuhum tadi artinya bergetar hatinya. Apa yang dimaksud bergetar hatinya? Ini khauf, punya rasa takut, ya. Takut apa? Takut akan azab Allah. Nah, wajilat qulubuhum di samping takut juga mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Merasa tenang. Mengapa merasa tenang? Karena ibadah yang benar. Nah, itu namanya wajilat qulubuhum. Jadi Allah ingatkan, kalau engkau beriman, engkau harus punya rasa takut dan beribadahlah yang benar. Ya. Ketika orang beribadah dengan benar, Allah menyebut orang itu adalah orang yang mutmain. Ya. Jadi ketenangannya dengan ibadah benar itu mutmain. Kalau orang yang sepertinya dia tenang tapi ibadahnya nggak benar, itu tidak mutmain. Ya. Itu tidak mutmain. Jadi ciri mutmain itu adalah beribadah dengan benar. Itulah mutmain. Ya. Khauf, takut akan azab Allah. Jadi pembuktian khauf dan mutmain ini semuanya adalah ilmiah. Ya. Khauf adalah rasa takut secara ilmiah. Ya. Dengan ilmu, dibuktikan dengan ilmu, dengan beramal. Bukan hanya takut, tapi tidak ada realisasi dari rasa takutnya dengan amal-amal yang benar. Itu bukan seperti itu. Ya. Kalau yang takut tidak direalisasikan, itu takutnya orang-orang munafik. Ya. Namanya apa teman-teman? Ar-ru'bu. Ya. Jadi takutnya orang-orang munafik yang tidak bisa melahirkan amal-amal yang benar, namanya ru'bu. Ya, ru'bu. Tapi kalau takutnya orang yang beriman menghasilkan amal-amal yang benar, sebut khauf. Ya. Jadi kalau khauf, rasa takut kepada makhluk-makhluk Allah. Ya. Rasa takut kepada makhluk-makhluk Allah karena akan mencelakai dirinya, itu namanya khauf. Dan khauf ini muncul dan harus memunculkan khosyah. Nah, khosyah ini takutnya kepada Allah. Ya. Jadi khauf dan khosyah ini nggak boleh berpisah. Khosyah takut kepada Allah melahirkan khauf. Khauf adalah takut kepada benda-benda yang Allah ciptakan, yang akan mencelakai dirinya baik di dunia atau di akhirat, memunculkan khosyah. Nah, ini teman-teman. Dan ini harus pakai ilmu. Nggak bisa tanpa ilmu. Ketika rasa takut ini memapar diri kita tapi tanpa ilmu, namanya ru'bu. Ya, namanya ru'bu. Saya takut neraka tapi suruh sholat nggak mau. Itu namanya ru'bu. Alias takut kepada kebenaran. Jadi orang munafik itu takut kepada kebenaran. Dia sudah beramal buruk, diingatkan itu salah, itu salah. Ini yang benar, nggak mau. Itu namanya ru'bu. Wal'iyadzubillah, ya. Jadi kalau penyakit takutnya orang munafik disebut ru'bu. Kalau orang beriman bukan penyakit ini, ya, bukan penyakit.
Khauf malah sifat yang terpuji. Ya, sifat yang terpuji. Ketika dilakukan amal-amal itu secara benar dari rasa khaufnya, namanya mutmainnah. Ya, namanya mutmainnah atau itminan. Nah, selain wajilat qulubuhum, amalan batin adalah zadathum imanan. Jadi bertambahnya iman ini pertama harus dari hati. Ya, harus dari hati. Seperti apakah? Setiap ayat qauliyah. Apa ayat qauliyah? Itu dia ayat Al-Quran yang kita baca, hadis-hadis Rasul yang kita baca, dan kauniyah, alam semesta termasuk dirinya sendiri yang sampai kepadanya menjadi penyebab bertambahnya keimanan. Itu teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lihat, kita saksikan di muka bumi ini, jika merujuk kepada ayat yang sedang kita bahas, harus menjadikan kita bertambah iman. Kenapa? Karena yang kita lihat ilmu, yang kita dengar ilmu, yang kita rasakan ilmu. Dan ilmu-ilmu yang dari Allah adalah ayat-ayat kebesaran Allah. Yang di dalam Al-Quran hadis qauliyah, yang di luarnya kauniyah. Semuanya harus menjadikan tambahan ilmu. Nah, yang ketiga, yatawakkalun. Ya, ini berkait dengan ikhtiar. Bahwa untuk bisa menjadi beriman ini perlu ikhtiar. Ya. Semua yang kita inginkan itu perlu ikhtiar. Ya, perlu ikhtiar. Ikhtiar itu bergerak. Ya. Bergerak untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, akan tetapi gerakan apapun, sehebat apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu, tidak boleh kita tetapkan. Saya harus dapat sekian, saya harus bisa sekian. Wah, saya akan belajar, saya harus bisa begini. Boleh-boleh saja secara manusiawi. Tapi kalau kita kembali ke ayat ini, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memberikan istilah tawakal. Tawakal itu adalah apa? Terkait dengan upaya kita, namun hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ya, jadi tawakal adalah kita berupaya, namun kita tidak menentukan hasil dari apa yang kita upayakan. Ya, itu namanya tawakal. Kalau tidak begitu bukan tawakal. Jadi ya tawakal ay tawakal i'timad 'ala Allahi fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqah fi tahsili dzalika. Ini namanya tawakal. Menyandarkan kepada Allah dalam mencari manfaat dan menolak bahaya. Ya. Saya sudah berupaya, sakit saya nih, saya udah obat ke sana kemari, kok belum sembuh juga sih? Nggak perlu mengatakan begitu. Ya, orang tawakal nggak harus mengatakan saya sudah berobat ke sana nggak sembuh juga. Nggak harus seperti itu. Udah, itu namanya tawakal. Yang penting saya sudah berobat. Kesembuhan kembalikan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tapi kalau kita merasa menyesal, ya, dengan apa yang kita lakukan, itu bukan tawakal dan akhirnya Allah tidak cinta. Ya, jadi Allah artinya dengan kata tawakal ini Allah membuka peluang untuk memberikan cinta kepada hamba-hambanya dengan cara seperti ini. Dengan cara berupaya, tapi jangan mentargetkan hasil. Ya, secara saklek, biarkan hasilnya Allah yang menentukan. Nah, maka itu akan jadi kebaikan buat diri kita. Nah, kemudian yang kedua, amal zahir, ya, amal zahir. Amal zahirnya dari yang tiga ini adalah apa? Yuqimunas salat, ya, yuqimunas salat. Bukti kita wajilat qulubuhum, bukti kita zadathum imana, bukti kita yatawakkalun adalah yuqimunas salat. Mengapa dalam Al-Quran tidak ya'malunas salat atau tidak yaf'al salat, tapi Allah gunakan kata yuqim dari kata qoma berdiri, aqoma mendirikan. Karena kalau sudah bicara yuqimu, bicara lahir batin. Ya, bicara ketika sholat, bicara apa rukun-rukun sholat, bicara apa itu wajib-wajib sholat,
bicara apa syarat-syarat sholat, bicara apa sunnah-sunnah sholat. Itu namanya yuqimu. Tapi kalau yaf'alu sholat, asal bergerak saja, ya, mungkin lahirnya saja, tapi batinnya tidak. Karena lahirnya saja, batinnya tidak, maka dia tidak memperhatikan rukun sholat itu apa saja ya, wajib sholat itu apa saja, sunnah-sunnah sholat itu apa saja. Bahkan kita pun teman-teman terkadang rukunnya sudah dikenali, wajibnya, terkadang sunnahnya diabaikan. Ya, sunnah-sunnah sholat terkadang diabaikan. Ya, seperti itu. Padahal dengan sunnah-sunnah sholat itu melengkapi pahala-pahala kita. Ya, melengkapi kebaikan-kebaikan kita yang kemungkinan ya akan menjadikan kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Karena yang akan menyesal di akhirat ini bukan orang-orang yang kafir saja, bukan munafik saja. Orang yang bertakwa pun akan mengalami penyesalan. Tapi penyesalannya dalam mengapa dulu saya tidak beramal yang lebih banyak lagi. Padahal saya tahu itu benar. Ya. Padahal saya tahu itu. Padahal itu saya berkesempatan untuk melakukan. Kenapa tidak saya lakukan? Itu akan menjadi penyesalan buat orang beriman nanti. Akhirnya harusnya dia dimasukkan oleh Allah ke surga yang tingkatnya ini malah di bawahnya. Walaupun tetap itu di surga, namun penyesalan ada. Kenapa saya nggak beramal? Padahal itu ada kesempatan waktu itu. Itu namanya malu. Ya. Jadi berarti kita harus tumbuhkan terus rasa malu. Masih ingat rasa malu teman-teman ya? Rasa malu yang kemarin kita bahas. Mana rasa malu? Ini dia. Jadi kita harus tumbuhkan rasa malu untuk terus punya semangat beramal soleh ini. Ini dia malu. Hakikat malu, ya. Malu kepada Allah adalah sikap di dalam diri yang menyemangati diri untuk menjauhi keburukan dan menyemangati diri untuk mengejar hak yang hak. Jadi selama ada kesempatan berupaya kita lakukan, itu malu, ya. Jadi orang mukmin yang punya rasa malu adalah orang mukmin yang selalu berhati-hati setiap kali akan melakukan sesuatu. Dia berpikir terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat dan madorotnya. Kemudian berdosakah atau berpahalakah? Diperintahkankah atau dilarang? Kemaksiatankah atau ketaatan? Ketika ada kesempatan berbuat baik, segera dikerjakan. Ketika ada kesempatan berbuat buruk, segera tinggalkan. Itu rasa malu. Ya. Jadi ini ada sempat nih, sholat sunnah, masih ada waktu, kerjakan. Itu malu. Ya, itu rasa malu. Jadi orang yang punya rasa malu kepada Allah adalah orang yang selalu mengintai mana waktu untuk berbuat baik. Mana kesempatan berbuat baik. Dan mengintai mana kesempatan untuk meninggalkan yang buruk. Itu rasa malu teman-teman. Ya. Jadi orang-orang yang tadi yuqimunas shalah, ya. Yuqimunas shalah sebagai bukti dari 3 sifat yang sudah tumbuh di dalam hatinya adalah bukan hanya secara fisik dia sholat, tapi batinnya pun sama, memperhatikan, ya. Dalam sholat mana wajib sholat nih, jangan sampai lupa mana rukun sholat, mana sunnah-sunnah sholat, diperhatikan ketika sholat, ya. Sehingga dia benar-benar ketika sholat tuh ingin mempraktekkan seperti yang Rasul praktekkan, walaupun mungkin secara durasi, secara ini tidak akan persis, tapi minimalnya kita yatamatsal, ya, sedikit terus memperbaiki seperti yang diperintahkan oleh Allah. Apa? Ittiba Rasul. Jadi yuqimunas shalah, mendirikan salat yaitu membuktikan apa yang ada di dalam hati, yaitu dengan gerakan berupa salat dan hasil dari salat. Apa hasil dari salat? Berperilaku yang terpuji. Apa maksudnya? Perilaku yang mendatangkan pahala. Jadi orang yang salat itu setelah sholat selalu mengejar pahala. Jadi bukti dari orang itu menegakkan sholat dengan benar. Selesai sholat dia terus rindu. Mana yang bisa saya lakukan yang akan mendatangkan pahala buat saya. Itu yuqimunas shalah, alias tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Keji adalah berkaitan dengan dosa-dosa duniawiyah
yang tidak ada kaitannya dengan tata cara ibadah, sedangkan mungkar adalah dosa-dosa yang ada kaitannya dengan tata cara ibadah. Nah, orang yang yuqimunas shalah harus tahu mana fasya, mana mungkar, dan harus dihindarinya. Nah, kemudian yang terakhir yunfiqun. Ini amalan lahir. Jadi ketika yunfiqun ini gerakannya, actionnya, ya, actionnya. Apa itu? Menggunakan harta benda untuk ketaatan kepada Allah. Jadi yunfiq, infak, makna aslinya infak adalah tasarruful amwal fi taatillah. Makna infak yang aslinya adalah tasarruful amwal fi taatillah, menggunakan harta benda, ya, untuk taat kepada Allah. Itu namanya infak, ya, sekecil apapun. Jadi kalau bicara infak tidak selalu berkonotasi keluar, teman-teman. Maksudnya keluar itu memberi, enggak, ke orang lain, enggak. Termasuk kepada diri kita, memperhatikan diri kita, memperhatikan keluarga kita. Tapi untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau bicara yunfikun, bicara bernafkah, membelajarkan harta, bicara nikmat. Kalau sudah bicara nikmat, makna yang harus kita ketahui dan harus selalu kita ingat apa, teman-teman? Yuqsadu bihi al-ihsan. Ya, bicara infak, bicara nikmat Allah. Nikmat Allah ada dua, nikmat berupa ilmiah dan nikmat duniawiyah. Kalau bicara nikmat adalah maksudnya ma yuqsadu bihi al-ihsan. Bicara nikmat adalah bicara segala apa yang Allah berikan kepada kita dan Allah ingin dengan yang Allah berikan itu kita ihsan. Kita berbuat baik, ya. Kita menjadi orang muhsin. Dan ketika bicara ihsan, bicara muhsin, ihsan perbuatannya, muhsin orangnya, bicara amal-amal yang bernilai ibadah. Ya, seperti itu, teman-teman, ya. Sekali lagi, bicara yunfiqun, infak. Infak berarti berkaitan dengan harta. Harta benda. Nah, sedangkan ini bagian dari nikmat Allah. Ketika bicara nikmat Allah ada dua, nikmat ilmu, ilmiah, dan nikmat duniawiyah. Nah, ketika bicara nikmat, Allah menyuruh kepada kita yuqsadu bil ihsan. Jadikan nikmat yang Allah berikan ini engkau muhsin. Muhsin adalah orang yang berbuat baik yang orientasinya mendapat pahala dari Allah. Tidak begitu? Namanya nikmat. Diganti ainnya dengan qaf jadi nikmat. Apa arti nikmat? Azab. Jadi ketika tidak menggunakan nikmat Allah, baik ilmiah atau duniawiyah, dengan tepat, namanya jadi nikmat. Diganti dengan qaf. Apa artinya? Azab. Ya. Jadi hati-hati, diganti dengan qaf jadi azab. Jadi azab. Nikmat. Nikmat. Baik, teman-teman, alhamdulillah sudah cukup. Tadi kita mulai jam segitu dan kita sudah jam segitu lagi. Berarti hari ini, hari pertemuan ini kita hanya membahas satu tanda orang munafik, yaitu mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. Pertemuan berikutnya insya Allah pura-pura baik padahal di dalam hatinya keburukan, ya. Pura-pura baik padahal dalam hatinya keburukan. Jadi masih banyak tanda-tanda orang munafik yang sudah kita kumpulkan, kurang lebih ada 19, ya. Mudah-mudahan nanti kita bahasnya secara singkat saja supaya yang lain poin-poin yang harus kita bahas terkait dengan mengharap rahmat Allah bisa kita menyegerakannya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada penjelasan yang kurang jelas, ya. Silahkan teman-teman terus mencari dan mencari, ya, supaya kita dikaruniai oleh Allah hati yang ajrad, hati yang beriman, hati yang penuh dengan cahaya, dan hati yang wajilat qulubuhum, kemudian bertambah terus keimanannya, mutawakkil, dan terus mendirikan sholat dan juga menggunakan nikmat Allah dengan benar secara proporsional dan profesional. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.